Shalom, Tuhan memberkati ini. Pertahankan dan perjuangkan keselamatanmu diawali dari pemberian keselamatan dari Allah secara gratis. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak perlu khawatir. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia yang menolong kita. Dia sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Shalom Bapak Ibu pecinta online. Selamat jumpa di dalam nama Yesus. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggikan Dia Allah kita, sebelum kita mengucap syukur, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Bapa, pimpin kami di dalam ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan namamu. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa, pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Memuji Engkau, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, jalannya firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa, menjadi pelaku firman yang baik. Jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang sertai, Bapa yang berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar pada pagi hari. Oleh karena kasih Tuhan, kita diberi anugerah yang luar biasa. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, kita selalu diberkati-Nya. Puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku
terjadi di dalam dunia ini. Kita tidak perlu khawatir. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia yang menolong kita. Dia sumber kekuatan kita. Sumber pertolongan kita. Dia sumber hidup kita. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Mari Bapak dan Saudara, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dia yang selalu menolong kita. Dia yang selalu memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan.
Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di pagi yang indah ini, kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan iman kami mengatakan Engkau hadir di tengah-tengah pujian. Engkau bertahta di tengah-tengah pujian. Engkau akan memberikan firman kepada kami. Engkau akan mengajar dan mendidik kami, supaya kami menjadi jemaat yang mengerti akan pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kami telah Kau selamatkan. Terima kasih Bapa, buka hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami siap menyambut Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. 5 hari lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung. Jumat yang istimewa. Jumat di mana Tuhan menyerahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan kita. Sehingga kita patut untuk memperjuangkan, mempertahankan
keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tema hari ini adalah perjuangkanlah keselamatanmu. Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan dapat diterima oleh iman kita. Jadi keselamatan itu gratis, pemberian Allah, sehingga kita harus mempertahankan dengan perjuangan yang kuat, dengan perjuangan yang benar-benar kita lakukan. Nah, ada beberapa tipe manusia yang menanggapi pemberian seseorang. Yang pertama, kalau dia diberi, ya sudah, terima kasih, tetapi tidak dirawat, karena itu hanya pemberian. Tetapi ada tipe yang kedua, diberi, berterima kasih, ya kalau ada waktu dirawat, kalau tidak ada waktu ya sudah. Tidak ada rasa kecewa karena itu hanya pemberian. Dan tipe yang ketiga adalah diberi, mengucapkan terima kasih, dan dirawat dengan sungguh-sungguh karena dia menghargai siapa pemberinya. Jadi bukan berdasarkan besar kecilnya, tetapi berdasarkan dia menghargai siapa pemberinya. Dalam Efesus 2 ini, keselamatan adalah pemberian gratis. Walaupun sebenarnya keselamatan itu sangat mahal, tetapi Allah memberikan kepada manusia secara gratis. Hanya keselamatan itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi manusia hanya kamu percaya pada Yesus Kristus, aku beri kamu keselamatan. Karena gratis, seperti tadi di atas sudah ada 3 tipe manusia. Karena gratis, ya dicuekin aja. Barang yang diberikan ya sudah, pokoknya diterima, dicuekin aja. Lalu diterima ala kadarnya. Kalau punya waktu dirawat, kalau enggak punya waktu ya enggak dirawat. Dan yang ketiga tadi diterima dengan sukacita, dirawat sebaik mungkin. Jadi keselamatan ada yang diberi karena dia awalnya percaya pada Kristus, diberi tapi tidak dirawat. Sehingga keselamatan itu bisa hilang. Lalu yang kedua, karena dia percaya pada Kristus, diberi keselamatan tetapi tidak dihargai keselamatan itu. Ya kalau ada waktu dirawat, kalau tidak ada waktu ya sudah. Sedangkan yang ketiga tadi diterima dengan sukacita. Karena keselamatan itu mahal harganya, dirawat sebaik mungkin. Nah, ini yang harus kita pelajari. Allah telah memberi keselamatan pada kita. Kita tipe yang mana? Apakah asal begitu aja atau mungkin akan dirawat sebaik mungkin? Perbedaan dari cara merawat ini disebabkan kecintaan, kehormatan dari sang pemberi. Jadi karena cinta pada yang memberi, karena hormat pada yang memberi, maka perawatannya sungguh-sungguh. Ini yang diharapkan
dari Tuhan, dari Allah. Kalau kita percaya benar pada Yesus, kalau kita cinta benar pada Yesus, maka kita harus merawat keselamatan yang diberikan ini tadi, dirawat jangan sampai hilang. Digenggam sampai titik darah yang penghabisan. Rasul Paulus mengatakan, aku telah sampai garis akhir. Dan aku mempertahankan, memperjuangkan keselamatan itu sampai garis akhir. Nah, maka bagaimana cara orang merawat keselamatan itu? Bagaimana cara memperjuangkan keselamatan itu? Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sekali lagi, Paulus dalam kitabnya mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu harus dikerjakan atau keselamatan itu harus diperjuangkan dengan kepatuhan dan kesungguhan. Mengapa harus dipertahankan? Mengapa harus diperjuangkan? Karena iblis dengan tipu dayanya yang licik ingin merampas keselamatan itu, supaya semua orang yang ada di dalam dunia ini membuang keselamatan pemberian Allah. Keinginan iblis seperti itu. Dan iblis dengan tipu dayanya banyak berhasil menipu orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Alkitab mengatakan, perjuangkanlah, pertahankanlah keselamatanmu itu. Bagaimana cara merebutnya? Iblis memberikan faham-fahamnya, pengertian-pengertiannya kepada kita tentang keselamatan. Mulai mempengaruhi keselamatan yang ada, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Iblis mengacaukan arti keselamatan dari kehidupan kita. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak jeli dari faham yang diberikan iblis, dari kelicikan yang diucapkan iblis, keselamatan yang gratis tadi akhirnya lenyap. Kita lebih mencintai, kita lebih menghargai, kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan iblis. Nah, jadi setan ingin manusia tidak menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tidak menerima karena faham iblis. Tidak menerima karena iblis mengacaukan makna keselamatan yang mestinya gampang, mestinya tinggal kita terima, tetapi dibelokkan dengan berbagai macam cara. Mari kita balik pada Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan tegas, keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan gratis. Dan orang yang siap menerima keselamatan, keselamatan itu diterima dengan imannya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, apalagi diganti. Lalu bagaimana cara memperjuangkan, bagaimana cara mempertahankan keselamatan itu? Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah. Contoh, kalau ada seorang anak disuruh mencuci piring, sulitnya di mana mencuci piring? Air ada, keran mengalir, sabun ada. Sehingga ada anak yang mencuci piring dengan sungguh-sungguh. Ada anak yang melakukan perintah untuk mencuci piring tanpa bersungut-sungut. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dalam waktu sekejap selesai. Hasilnya baik, karena tidak ada persungutan, karena tidak ada kejengkelan. Dia cuci sesuai dengan perintah. Sedangkan ada anak yang disuruh mencuci piring, tetapi diawali dengan bersungut-sungut. Diawali dengan kejengkelan. Sehingga cara pegang piringnya bunyinya ndak karuan. Menyabun piring itu juga asal-asalan. Dan akhirnya hasilnya kurang memuaskan. Bagaimana dengan kita? Tuhan perintahkan kita dengan firman-Nya. Tuhan memberikan firman supaya kita melakukan. Apakah kita lakukan dengan segenap hati? Tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut, tanpa tawar-menawar, atau kita lakukan dengan persungutan, kita lakukan dengan tawar-menawar. Hasilnya jadinya lain. Nah, Allah akan membentuk karakter kita. Ya, Allah akan membentuk karakter kita. Kalau kita sudah tidak berbantah-bantah, kalau kita sudah tidak bersungut-sungut, pembentukan karakternya cepat. Sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita masih berbantah-bantah, kalau kita masih bersungut-sungut, pembentukan karakternya lama. Bahkan mungkin bisa gagal. Karena kitanya, karena orangnya yang tetap melakukan dengan persungutan ini. Nah, Allah kepingin membentuk karakter kita sesuai dengan keinginan Allah. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Allah akan menempatkan kita sesuai dengan tempat yang diinginkan Allah. Bukan tempat yang diingini kita. Jadi yang namanya Yusuf itu disengsarakan oleh saudara-saudaranya. Dijual, lalu dipenjara, lalu di berbagai macam hukuman. Tetapi Allah sudah membentuk karakter dari si Yusuf. Bagaimana hasilnya? Yusuf dapat melejit menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia orang kedua di kerajaan Mesir. Dia dihargai, dia mendapatkan tempat yang luar biasa. Allah membentuk, tidak ada anak Yakub yang mau dibentuk sama seperti Yusuf. Nah, keselamatan juga seperti itu. Diberi gratis, tolong kamu simpan baik-baik, perjuangkan jangan sampai hilang, pertahankan kalau iblis mau merebut, itu ada. Nah,
cara mempertahankan keselamatan itu dengan melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Jadi melakukan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu tugas dari Allah, Allah melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan tugas itu. Itu yang harus kita imani. Maka keselamatan harus diterima dengan iman, dan iman inilah yang harus kita gunakan di dalam mempertahankan, di dalam memperjuangkan keselamatan yang Tuhan berikan. Hasil dari melakukan apa yang diperintahkan Allah pada kita ialah ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Ayat 15 memiliki arti kalau ada orang yang menjaga keselamatan, artinya orang itu menjaga tingkah lakunya. Dan karena tingkah lakunya ini baik, kalau kita berhasil menjaga tingkah laku kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, kita menjadi manusia baru yang telah dicuci dengan darah Yesus, yang telah menerima keselamatan. Manusia baru itu manusia yang bagaimana? Manusia baru itu manusia yang tidak gampang dikalahkan dengan keadaan dunia yang bengkok ini. Jadi dunia gampang mengalahkan kita. Dunia gampang membuat keselamatan kita hilang. Dunia gampang membuat keselamatan itu ditukarkan dengan kacang merah sama seperti Esau. Sehingga orang ini berawal dengan rohani tetapi diakhiri dengan daging. Keselamatan harus diperjuangkan sampai titik darah yang terakhir. Sampai kita balik ke surga. Jadi manusia baru adalah manusia yang memiliki cahaya kemuliaan Allah. Karena Roh Kudus berdiam dalam hidupnya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini, pertahankan dan perjuangkan keselamatanmu diawali dari pemberian keselamatan dari Allah secara gratis. Tidak bayar, tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi Allah memberikan keselamatan kepada kita hanya dengan percaya pada Yesus Kristus. Sesudah keselamatan kita miliki, iblis tidak senang dengan kita. Iblis kepingin membuat keselamatan kita hilang dengan berbagai macam tipu dayanya, dengan paham-paham yang diberikan kepada kita, dengan mempengaruhi, mengacau balokan firman yang telah kita terima, bahkan dengan berani menjual keselamatan itu dengan sepiring kacang merah. Tuhan katakan, perjuangkanlah keselamatanmu dengan percaya total pada Yesus. Dan dengan mengerjakan firman tanpa bersungut-sungut dan juga tanpa berbantah-bantah. Selamat menikmati keselamatan dan jangan hilangkan keselamatan sampai Tuhan menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan pelajaran keselamatan
yang harus kami perjuangkan. Keselamatan tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Keselamatan harus kita meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga iman kami makin memancarkan sinar terang Allah, karena kami dapat memiliki tingkah laku yang benar. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan di GBS Haleluya ada 6. 1B, 5M. Yang pertama adalah berdoa. 5M itu terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Walaupun pemerintah sudah membuat kendor, tetapi mari kita tetap disiplin dengan 5M yang harus kita lakukan tiap hari. Lalu yang kedua, peserta ibadah online, tolong sekali lagi di like Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu like, maka ada satu kesenangan bagi kami, bagi yang mengerjakan, bagi tim. Karena Bapak Ibu sudah memberikan tanda like dari apa yang Bapak Ibu tonton. Lalu berdoa untuk ibadah online, agar ibadah online terus jalan. Berdoa untuk kru, berdoa untuk alat, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu jangan lupa, pada Jumat Agung kita akan beribadah diawali jam 6 pagi. Karena selesai jam 6 kita akan adakan ibadah untuk Paskah sekolah minggu. Harap maklum dan beritahukan kepada teman-teman yang lain. Nah, mari setelah kita dengar pengumuman, kita akan akhiri dengan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati ibadah ini dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Kami doakan hamba-Mu, Bapak Zakaria, Tuhan beri hikmat kiranya semakin hari semakin lebih lagi untuk pelayanan-pelayanannya, baik ibadah langsung, tatap muka maupun ibadah online yang diselenggarakannya. Cukupkan segala pembiayaan, dana, dan setiap peralatan yang dibutuhkan kiranya dapat menjadi awet dan berhasil untuk dipergunakan. Juga berkati hamba-Mu dengan seluruh keluarga besarnya, sehingga keluarga hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia yang kami kasihi ini dengan hikmat dan makrifat yang dari Engkau. Berkati agar negeri ini jauh dari segala macam bencana, jauh dari COVID-19, juga berkati agar cita-cita bangsa ini untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan berkati. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, Tuhan berkati. Juga berkati segenap rakyat Indonesia agar dapat mendukung keberhasilan bangsa ini dan dapat
menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa, permohonan, dan ucapan syukur kami beralaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, Kau telah jamah Pak Paulus Sugito, Kau telah jamah saudari kami Lili, Kau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Ibu Ratmi, Engkau telah jamah Bapak dan Ibu Sriono. Sehingga mereka dalam proses pemulihan dan mereka bersuka cita karena mereka telah dinyatakan sehat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Oktavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru. Kami minta juga Tuhan saudara kami Tiosin yang stroke ringan. Kami minta Naomi yang perlu pemulihan pembengkakan jantungnya. Kami minta Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh kakinya sakit. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Sisa-sisa penyakit kami hancurkan Engkau. Dan biar mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto, dan Bumbing. Tolong Tuhan, jamah imannya. Sehingga dengan iman yang kuat, mereka dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, Kau telah jawab doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan tinggalkan aktivitas kami di ibadah online ini. Maka Tuhan Kau curahkan berkat-Mu. Kau akan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau akan berikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedanganlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.